Kampus, berjumpa lagi bersama saya Anya. Dan pada siang hari ini Anya sudah bersama pembicara dari acara Fashion Talk, salah satu event dari serangkaian event yang diselenggarakan dalam ITS Expo 2014. Sudah ada Mas Kogi Putratama dan Mbak Michelle. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Oke, langsung aja nih ya Mbak. Dan dalam talk show kali ini kan ngangkat tentang menuju Indonesia Emas yang berbudaya. Dalam pandangan Mas dan Mbak sendiri, Indonesia Emas itu seperti apa sih? I think Indonesia tuh lagi booming ya. It's a emerging country dan sekarang tuh developing banget. Kalau kita lihat inflasi di Indonesia tuh jauh lebih tinggi daripada even the Southeast Asia. Jadinya kalau kita lihat ada banyak foreign investment di Indonesia. Dan kenapa saya pindah balik ke Indonesia? Karena there's so many opportunities di sini, dan I think F&B itu one of the opportunities di Indonesia, karena sekarang juga banyak tren. Dulunya tuh orang tuh senang kalau mereka kenyang. Nah sekarang tuh orang tuh senang kalau mereka taste good food. Jadinya the spending power is already there. Jadinya I really believe F&B itu it's going to grow really very well. Indonesia Mas paling lebih ke depannya ini mungkin semakin maju ya teknologi, bidang-bidang seperti pekerjaan itu bakal semakin luas, dan saya yakin bakal banyak macam objek kerjaan pada kedepannya, dan itu dia pada intinya yang akan bisa menjadikan Indonesia Emas menurut saya bakalan jadi sisi pribadi masing-masing pekerjanya. Jadi setiap kontribusi itu misalkan berpotensial untuk bidangnya masing-masing, saya yakin Indonesia bisa lebih baik. Jadi ya kedepannya bisa menjadi Indonesia Mas. Bicara soal fashion, di mata Mbak Michelle dan Mas Kogi, fashion tuh kayak apa sih? I think it's something yang benar-benar kayak it's from your heart ya. Jadi dari hati, like what you like. Dan kalau untuk saya sebagai CEO di PT MIFI, saya benar-benar like I love the job, itu passion saya, dan itu setiap hari saya bisa kerja without feeling like I'm working, dan itu I think that's my passion. Iya betul banget sih. Jadi kalau passion itu apa ya, sesuatu yang kita senang ngelakuinnya tanpa ya kita merasa terbebani, dan kita enjoy aja karena ya kita suka, kita cinta, kita pasti nggak bakal ada ngerasa ketekan dan terpaksa, pasti kita ya ada malah makin berkembang dari situ sih. Nah, kalau untuk pertama kali nih, misalnya kita mau mengenali dan mengembangkan passion kita sendiri tuh kayak gimana sih? Mungkin ada tips-tipsnya dari Mbak Michelle sama Mas Kogi? I think it just follows gitu. Waktu saya I realize itu ada big potential untuk ayam goreng di Indonesia. Saya langsung bikin business plan, saya langsung hubungi boncengnya sendiri dan segala macam. Jadinya kalau ada, I think if there's a dream and if there's a will, itu pasti ada solusinya. Paling berani nyoba ya. Jadi berani nyoba sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu kita belum tahu ke depannya bakal jadi hal yang positif kah atau negatif kan. Tapi dikala kita ada merasakan kesukaan untuk mencoba hal yang baru, itu yakin bisa jadi passion masing-masing gitu sih. Nah, dengan jadwal yang padat dan tight schedule gitu, pernah nggak ngerasa di satu titik jenuh, dan gimana sih cara untuk menghilangkan kejenuhan tersebut? I think for me like karena saya benar-benar suka dan it is my passion, titik jenuhnya it's very high gitu. Tapi pastilah kadang-kadang itu kita capek, kita kerja kayak 24 jam gitu kan, kita pasti ya I'm really tired. Jadinya for me kalau weekend itu saya coba untuk lari, saya coba untuk ketemu teman, dan saya juga coba untuk spend more quality time sama keluarga. Jadinya I think work is work, and your free time tuh whatever you like gitu. I think that's one of my ways. Kalau dari saya sendiri paling ya seperti
harus ada banyak opsi aja. Jadi selain kita punya kegiatan kita yang apa intinya misalkan pekerjaan sehari-hari kita, ya intinya kita harus ada opsi lain untuk kita berkegiatan. Karena ya kalau misalkan udah di titik jenuh kan itu benar-benar kayak kita udah penat sekali, bahkan untuk melakukan apa ya, untuk bangunnya itu susah banget. Jadi kayak intinya ya kalau dari saya pasti saya harus melakukan hal yang lain, itu macam-macam ya, kayak tadi Michelle bilang, keluarga, terus teman-teman, itu pokoknya melakukan sesuatu yang lebih membuat kita lebih senang lah ya, lebih happy, gitu aja sih. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak Mas, harapannya dari talk show pada siang hari ini itu seperti apa? Indonesia Emas yang berbudaya, menuju Indonesia Emas yang berbudaya, seperti apa? I hope nanti in my talk show saya akan bicara tentang bagaimana saya perkembangin Boncon dan motivasi saya itu apa, dan mudah-mudahan ya teman-teman di ITS juga bisa lihat apakah ini passion mereka, dan kalau mereka ada passion tuh dan ada motivation tuh bagaimana mereka bisa bikin bisnis kayak bisnis F&B. Kalau dari saya sendiri, ya saya berharap karena di sini posisinya kita sharing, jadi saya pengen berharap anak-anak dari ITS dan teman-teman yang datang itu lebih termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi apapun itu, dan mereka berpikir lagi kepada pribadi masing-masing dia harus lebih baik gitu aja. Ya, itulah tadi interview bersama Mbak Michelle dan Mas Kogi selaku pembicara dari Passion Talk di ITS Expo 2014.